terakhir, Wahyu. Wahyu 22 ayat 13. Wahyu 22 ayat 13 berkata seperti ini saudara. Aku Tuhan Yahweh, Jehovah. Bangsa Israel sering menyebutnya Jehovah. Aku adalah Alfa dan Omega. Yang pertama dan yang terkemudian. Yang awal dan yang akhir. Tuhan kita adalah Tuhan yang kekal. Amin saudara. Tuhan kita itu Tuhan yang kekal. Arti dari kata kekekalan itu apa sih saudara? Selama-lamanya. Tidak terbatas oleh waktu. Amin. Sedangkan kita terbatas oleh waktu. Tapi hari ini mungkin dalam kesempatan berikutnya mungkin saya akan ngomong tentang kenapa Tuhan menamakan dirinya. Akulah Alfa dan Omega. Di ayat-ayat sebelumnya Tuhan berkata, aku adalah Allah yang kekal. Dan Abraham pun menyebut dia Tuhan yang kekal. Di perjanjian lama, betul? Tapi di akhir di Wahyu dia berkata, akulah Alfa dan Omega. Yang pertama dan yang terkemudian. Yang awal dan yang akhir. Artinya apa? Dia memposisikan dirinya seperti manusia. Saudara percaya ada kehidupan setelah kehidupan ini? Kehidupan yang kekal. Artinya apa? Tuhan kita adalah Tuhan yang kekal. Tapi di Wahyu dia berkata, aku adalah Alfa dan aku adalah Omega. Dia memposisikan dirinya sebagai manusia yang dibatasi dengan hal waktu. Manusia hidup di dalam dunia ini punya awal dan punya akhir. Mau tidak mau. Apakah engkau sudah pernah disembuhkan dari sakitmu? Atau bahkan seorang Lazarus yang sudah dibangkitkan dari kematian. Itu adalah suatu kematian, adalah suatu akhir yang ditunda. Betul saudara? Dan setiap kita, saya dan saudara pasti akan mengalami yang namanya akhir dari kehidupan ini. Cuma waktunya beda-beda. Betul saudara? Makanya dia Tuhan mengatakan, aku adalah Alfa dan Omega. Padahal dalam perjanjian lama dia berkata, aku adalah Allah yang kekal. Tidak dibatasi waktu. Artinya apa sih saudara? Dia Tuhan yang mengerti dari awal kehidupan saudara sampai akhir kehidupan saudara. Betul saudara? Engkong Yusak sering ngomong, dia tuh Tuhan yang tahu segala-galanya. Dari A sampai Z. Dari buah apel sampai buah durian. Dari buah apapun. Dia tahu semuanya. Karena dia menciptakan dunia ini. Betul? Tapi kenapa? Seringkali kalau kita mengalami sesuatu yang tidak enak dalam hidup ini. Kita ngomong, Tuhan, kok ini terjadi dalam hidupku? Kejadian seperti ini kok terjadi? Tahu gini gak nikah dulu? Tahu gini gak punya anak dulu? Tahu gini gak usah berkeluarga? Mending bujangan. Tahu gini saya gak ambil pekerjaan ini. Dia Tuhan yang maha tahu. Dia Tuhan yang tahu dari awal hingga akhir. Karena dialah Allah menyebut dirinya Alfa dan Omega. Tapi dia tidak mau tahu. Dia tidak mau mencampuri. Karena dia kepentok dengan yang namanya free will. Amin saudara. Setiap kita itu punya kehendak bebas dalam kehidupan ini. Dan kehendak bebas itu yang seringkali membuat Tuhan gak bisa untuk menyentuhnya. Karena dari awal mula manusia ditetapkan dalam Taman Eden, Adam dan Hawa. Tuhan memberikan yang namanya free will. Amin.
Dan hari ini kita mau belajar. Dia Tuhan. Ternyata Tuhan yang tahu awal dan akhirnya bagaimana. Betul saudara? Saya mau menyamakan pendapat dahulu. Saudara ingat cerita tentang Yusuf? Ingat saudara? Mari kita baca. Dari beberapa ayat saja, saya nggak mau baca seluruhnya. Kejadian 45 ayat 5 sampai 7 sampai 8. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesal diri karena kamu menjual aku ke sini, sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Ayat selanjutnya, karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai. Ayat 7, maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu sehingga bagian besar daripadamu tertolong. Ayat 8, jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah Jehovah, dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Yusuf tahu hari itu. Apakah dia tahu ketika dia dimasukkan ke dalam sumur? Tidak tahu. Tapi Tuhan tahu enggak? Tuhan tahu. Karena dialah Alfa, karena dialah Omega. Dia menempatkan dirinya, membuat pikirannya seperti pikiran manusia. Dan dia menempatkan hari demi hari. Bahkan ketika kita dalam kandungan ibu kita, dia sudah tahu awalnya seperti apa. Akhirnya seperti apa, dia pun tahu. Itu hebatnya Tuhan kita. Pengkhotbah 3 ayat 11 berkata, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Salomo berkata seperti ini. Sharing saya yang terakhir. Saudara ingat ada 2 orang murid berjalan bersama Yesus ke Emmaus. Itu cerita yang ikonik. Cerita yang luar biasa. Cerita yang menghebohkan dunia pada waktu itu. 2 orang murid kemungkinan besar. Itu adalah salah satunya adalah si penulis sendiri yaitu Lukas. Ada yang ngomong itu Filipus. Karena ceritanya mirip pada waktu Filipus membaptis sida-sida. Tapi siapapun itu. Tapi ternyata dia adalah murid Yesus. Dia berjalan bersama Yesus. Yesus ada di sisinya. Tapi dia gak pernah tahu kalau itu Yesus. Itu yang terjadi dalam kehidupan kita. Dia Tuhan, Alfa dan Omega. Sadar gak sadar. Dia yang tahu, dia yang merajut, dia yang menenun hidupmu. Tapi manusia ini seringkali gak sadar. Yusuf ketika dia dicemplungin dalam sumur, nangis gak? Nangis. Jadi budak, nangis. Berjalan di padang gurun, ditarik, nangis. Ada cerita lagi. Mungkin cerita ini gak populer di antara orang Kristen. Dan cerita ini mungkin hampir saya gak pernah dengar. Salah satu hamba Tuhan menceritakan cerita ini. Cerita ini tentang Saul, saudara. Saul menjadi raja. Pernah baca, saudara? Itu luar biasa tuh. Saul ditunjuk sebagai raja. Suatu perbuatan yang luar biasa. Kita mau baca, saudara. Satu Samuel 9. Hari itu Saul pun sama.
Dia seorang anak dan dia sering mengembalakan domba juga. Dan dia juga sering disuruh-suruh oleh ayahnya. Dan hari itu Saul, 1 Samuel 9 ayat 3 berkata, Kis ayah Saul itu kehilangan keledai-keledai betinanya. Sebab itu berkatalah Kis kepada Saul anaknya, ambillah salah seorang bujang, bersiaplah dan pergilah mencari keledai-keledai itu. Lalu mereka berjalan melalui pegunungan Efraim, juga mereka berjalan melalui tanah Salisa, tetapi tidak menemui keledai-keledai itu. Kemudian mereka berjalan melalui tanah Sahalim, tetapi keledai-keledai itu tidak ada. Kemudian mereka berjalan melalui tanah Benyamin, tetapi tidak menemuinya. Kemudian ketika mereka sampai di tanah Suf, berkatalah Saul kepada bujangnya yang bersama-sama dengan dia, mari kita pulang. Sudah jauh, kita udah muter-muter ke tanah ini, ke tanah itu, ke tanah ini. Nggak ketemu keledainya. Mari kita pulang, nanti ayahku tidak lagi memikirkan keledai-keledai itu, tetapi malah khawatir sama kita. Hari ini, setiap kita pasti akan mengalami kehilangan. Setiap kita akan mengalami yang namanya ketidakenakan. Sesuatu yang hilang dalam hidup kita, sesuatu yang tidak enak dalam hidup kita. Seperti Kis ayah Saul. Dan hari itu Saul disuruh ayahnya untuk mencari keledainya. Saudara tahu? Setelah cari, nggak ketemu. Dan tiba-tiba bujangnya ingat, di sini ada nabi loh. Ada nabi, namanya Samuel. Yuk kita nanya ke nabi itu. Jangan-jangan dia tahu keledainya di mana. Dan singkat cerita, Saul menemui dan bertemu dengan Samuel. Bicara sama Samuel. Ayat 15, nanti saudara baca di rumah kalau saudara mau. Ayat 15 berkata ini. Ayat 15, tetapi Tuhan telah menyatakan kepada Samuel sehari sebelum kedatangan Saul. Tetapi Tuhan telah menyatakan kepada Samuel sehari sebelum kedatangan Saul. Ayat selanjutnya, demikian. Besok kira-kira waktu ini Tuhan Jehovah Yahweh akan menyuruh kepadamu seorang laki-laki dari tanah Benyamin. Dan engkau Samuel akan mengurapi dia menjadi raja atas umatku Israel. Dan ia akan menyelamatkan umatku dari tangan orang Filistin. Sebab aku telah memperhatikan sengsara umatku itu karena teriakannya telah sampai kepadaku. Ayat 17. Ketika Samuel melihat Saul, maka berfirmanlah Tuhan kepadanya, inilah orang yang kusebutkan kepadamu, itu orang ini akan memegang tampuk pemerintahan atas umatku. Saya tidak membahas Saul-Saul yang berikutnya, tapi pertemuan dia dengan Samuel, saya tahu dia orang yang dipilih Tuhan dan Tuhan punya rencana atas hidup Saul. Ketika dia keluar dari rumah, dia nggak ngerti kalau dia bakal diurapi jadi raja. Tapi ketika dia melakukan dengan taat dan setia, apa artinya saudara? Dia ketemu sama Samuel dan hari itu juga dia diurapi menjadi raja. Dia ketemu sama destininya. Dialah Tuhan Alfa dan Omega. Dan dia Tuhan yang bekerja lewat hidup kita. Mungkin kita nggak ngerti seringkali kalau Tuhan itu bekerja. Tuhan itu jalan di sebelah kita aja seperti dua orang murid itu. Nggak ngerti kalau itu Tuhan. Yusuf nggak ngerti awalnya. Saul pun nggak ngerti awalnya. Tapi ketika dia ngikut, mau, taat dan setia,
jalan bersama Tuhan, ditunjukkan langkah demi langkah. Dan Saul hari itu menemukan destininya. Saul menemukan jalan hidupnya. Saul menemukan apa yang sudah Tuhan bagiankan dalam hidupnya. Menjadi raja pertama Israel. Bukankah itu luar biasa? Cuma cari keledai. Keluar cari keledai. Pulang. Dia bawa yang namanya pengurapan raja. Amin. Dan yang luar biasanya lagi saudara. Di ayat 20. Adapun keledai-keledaimu yang telah hilang 3 hari lamanya. Ada yang cari binatangnya 3 hari 3 malam? Selain Saul? Nggak ada saya rasa. Beli lagi ya. 3 hari 3 hari lamanya sampai sekarang. Janganlah engkau khawatir sebab telah diketemukan. Tetapi siapakah yang memiliki segala yang diinginkan orang Israel? Bukankah itu ada padamu dan pada seluruh kaum keluargamu? Ditambah yang hilang akan kembali. Yang kecil keledai akan kembali. Apa yang hilang dalam hidupmu? Kebahagiaanmu, ekonomimu, anakmu, istrimu, suamimu, orang tuamu, apapun itu. Tuhan ngomong, jangan khawatir. Ikuti jalan Tuhan. Dia Tuhan yang gak nganggur. Dialah Tuhan Alfa dan Omega. Yang hilang. Percaya hari ini. Kembali. Kembali. Amin saudara. Ayat terakhir. Roma 8. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Amin. Segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Goodness of God. Segala yang baik itu datangnya dari Tuhan. Bagi mereka yang mengasihi Dia. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Never give up.